cantik yang berbeda. Salam perjuangan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang kecil tetapi akan merubah kita menjadi orang yang begitu memberkati banyak orang. Ada begitu banyak wanita yang selalu berpikir tentang penampilan luarnya. Ada begitu banyak orang yang selalu berpikir bahwa yang terbaik yang harus diperhatikan adalah apa yang kelihatan oleh banyak orang. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa kecantikan yang sebenarnya berasal dari dalam. Kecantikan yang sebenarnya berasal dari apa yang terpancar, yang keluar dari pikiran, dari hati, dari perasaan setiap hari. Pada saat setiap hari kita mendahulukan hidup kita dengan berdoa, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, memberikan hidup kita ini untuk jadi berkat buat orang lain. Kita membuang semua kemarahan, semua sakit hati, semua pikiran negatif, semua kecurigaan, maka ada sesuatu yang berbeda akan mengalir dalam hidup kita. Kita akan memiliki kecantikan yang berbeda. Mari kita belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang cantik? Mari kita buka di dalam Kidung Agung, Fatsal yang ke-6, ayat yang ke-4. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saudara, di sini jelas disebutkan tentang cantik yang berbeda. Cantik yang sama sekali tidak ditentukan oleh pakaian yang kita kenakan. Cantik yang tidak ditentukan oleh tas yang kita pakai. Tetapi cantik yang diekspresikan oleh Alkitab sangat berbeda. Saudara, apa hubungannya kecantikan dengan yang namanya kota Tirsa? Saudara, kota Tirsa adalah kota yang terkenal dengan ketenangannya. Itu kota begitu sejuknya, sehingga setiap orang yang ada di kota itu cuma merasakan kedamaian dan ketenangan. Berapa banyak dari kita bisa mempunyai ketenangan dan kesejukan, sehingga setiap orang yang ada di dekat kita merasakan ketenangan. Bahkan pada saat hari-hari yang begitu meletihkan, mereka bisa merasakan ada aliran-aliran kesegaran. Mungkin itu lahir dari pujian, mungkin itu lahir dari pengertian kita, mungkin itu lahir dari kesabaran, mungkin itu lahir dari cara kita membantu mereka. Kita menjadi sangat cantik pada saat kita memberikan ketenangan seperti kota Tirsa. Pada waktu kita memberikan kesejukan seperti kota Tirsa. Berapa banyak para wanita tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Karena hatinya kosong. Bagaimana dia bisa memberi kesejukan kalau hatinya sendiri kosong? Dan akibatnya berapa banyak para suami pada saat pulang jam kantor, mereka lebih suka pergi ke pub, pergi ke tempat-tempat restoran, dugem. Kenapa? Karena di rumah mereka tidak dapatkan yang namanya kesejukan dan ketenangan. Saudara, ada sebuah kejadian yang menunjukkan ketenangan adalah sebuah kecantikan yang kadang-kadang begitu penting sampai menyelamatkan. Saudara, kita ingat semua peristiwa 9/11. Saudara, kita ingat peristiwa bagaimana Twin Tower dihancurkan. Saudara, bagaimana itu habis semuanya dan begitu banyak orang yang mengalami kehancuran, kematian, dan kehilangan yang sangat mengerikan. Saudara, ada begitu banyak juga orang yang selamat. Dan pada waktu mereka ditanya, kenapa mereka selamat? Beberapa karena mereka melakukan hal-hal kecil untuk menolong orang lain. Salah satunya, saudara, ada seorang ibu yang hari itu, saudara, dia harus mengantar anaknya ke sekolah. Sesampainya di sana, saudara, ada begitu banyak anak yang nangis, ada begitu banyak anak yang ketakutan, rewel, dan akhirnya ibu ini mengambil keputusan untuk menenangkan anak-anak lain yang bukan anaknya. Saudara, mereka menenangkan dan dia ikut memberikan kedamaian, memberikan rasa aman, memberikan saudara penghiburan, memberikan kepada mereka permen, usapan, mungkin hal-hal yang kecil, hiburan dan pujian. Sehingga anak-anak ini dengan tenangnya dia tuntun satu persatu masuk ke kelas mereka. Saudara, itu adalah hari di mana anak-anak itu masuk dan pindah ke kelas yang lain. Anaknya sendiri masih TK dan dia hari itu memutuskan sedikit terlambat ke kantor untuk menenangkan anak-anak TK lain yang tidak diantar oleh orang tuanya. Saudara, itulah yang menyelamatkan dia. Pada saat pesawat itu menabrak Twin Tower dan pada saat itu hancur,
dia masih ada di tempat itu. Saudara, kita tahu bahwa sebenarnya saudara, ketenangan ibu ini, kasih ibu ini membawa sebuah keselamatan buat dirinya sendiri. Saudara, banyak hal dalam hidup ini kita seringkali hadapi dengan kemarahan, kita hadapi dengan kejengkelan, dan kita mau serba instan, mau serba cepat. Tapi kadang-kadang kita harus sadar bahwa ketenangan, kesejukan mendatangkan kecantikan, bahkan mendatangkan keselamatan. Hal yang kedua yang ditulis oleh Alkitab, saudara, dikatakan juita seperti Yerusalem. Saudara, Yerusalem adalah tempat di atas. Saudara, itu adalah kota di mana orang-orang matanya tertuju ke sana. Dia kota yang sangat berbeda. Saudara, itu kota yang dari tahun ke tahun diperebutkan karena memang dia mempunyai kualitas yang berbeda. Saudara, menurut saya kecantikan yang berbeda yang kedua adalah pada waktu kita memiliki kualitas yang berbeda. Suatu hari saya memimpin sebuah retret anak-anak sekolah minggu. Jumlahnya 1.000 anak, mulai dari usia 7 tahun sampai 9 tahun. Hari itu saya datang lebih pagi dari biasanya, dan saya melihat 1.000 anak sedang berteriak, sedang lari, sedang bergurau, sedang berguling-guling, saudara, melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Saudara, dia berkata kepada saya, Tante pembicara ya? Saya berkata, bagaimana kamu tahu? Dia bilang, karena saya tidak pernah lihat Tante. Jadi pasti Tante bukan guru sekolah minggu, pasti Tante pembicara. Kemudian saya berkata, kamu hebat, cara berpikirmu hebat, analisamu hebat. Saudara, anak ini berkata, Tante mau duduk. Dan dengan susah payah dia menyeretkan kursi buat saya. Itu tidak selesai. Tiba-tiba dia berkata, saudara, Tante mau minum. Dan dia ambilkan 1 gelas aqua buat saya. Saudara, setelah selesai pembicaraan saya dengan anak ini, dia berkata dengan lembut, Tante, saya main lagi ya sama teman-teman. Saudara, pada waktu guru-guru sekolah minggu mulai berdatangan, saya bertanya. Saya berkata, ada 1 anak begitu menarik dari 1.000 anak. Dan orang-orang ini, guru-guru sekolah minggu ini langsung tersenyum. Dia berkata, pasti si A, anak ini memang anak terhebat, anak termanis, anak yang paling luar biasa dari 1.000 anak. Saudara, ini kualitas yang berbeda. Dari 1.000 anak, dia menonjol bagaikan permata. Kecantikan bisa, saudara, kita tunjukkan dari banyak hal. Yang ketiga, saudara, Alkitab berkata, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Menurut saya yang ketiga ini, kecantikan yang berbeda adalah waktu saudara punya kekuatan di dalam. Saudara punya kekuatan iman. Saudara punya kekuatan untuk menerobos. Dan saudara, kata panji-panji adalah nama Tuhan seringkali dibuat sebagai panji-panji. Artinya bagaimana saudara mengenal Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai panji-panji. Sebagai tanda, sebagai iman saudara. Itu menentukan kemenangan saudara. Saudara, banyak perempuan tidak memiliki kecantikan karena dia begitu rapuh. Dia begitu takut, dia begitu bergantung kepada suaminya, dia begitu saudara khawatir akan segala hal. Saya berdoa, mari miliki iman, mari bergantung sama Tuhan. Kita punya cantik yang berbeda, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Berikan kami ketenangan Tuhan, supaya kami bisa menyalurkan ketenangan buat banyak orang di sekitar kami. Berikan kami kualitas yang berbeda. Berikan kami Tuhan bisa memberi pada saat disakiti. Bisa tetap mengampuni bahkan memberkati kepada orang-orang yang tidak layak terima kasih kami. Berikan kami kualitas yang berbeda Tuhan, dan berikan kami iman. Kami mau Tuhan hari-hari ini lebih percaya kepadamu. Berikan kami mengenal Engkau, Gembala yang baik, Bapa yang luar biasa, ajaib, supaya kami tidak takut menghadapi apapun, tapi kami berpegang kepadamu, Allah yang luar biasa, yang membawa kami di jalan kemenangan.
Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap kami, setiap yang mendengar, setiap yang menonton akan memiliki kecantikan yang berbeda. Ubah hidup kami jadi seperti-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.